Iya, Nah, oke. Ya, maaf ya tadi karena siswa SNBT itu tanggal besok itu minggu besok udah tes. Jadi molor-molor gitu waktunya karena tanyanya banyak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, tentu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dunia rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja kita menuju soal kemarin. Nah, harus kita selesaikan dan kita beranjak ke soal selanjutnya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Udah kamu kerjain kan? udah. Sip. Tapi yang nomor 58 sama 60 saya nggak tahu caranya. Oke, jadi kita bahas yuk. Nomor 56. Itu. Oke, nomor 56. Di antara operasi-operasi di bawah ini, mana saja yang dapat dilakukan? Nah, berarti yang mana? Yang P kali Q. Kamu jawabnya ini, P kali Q. Iya, Oke, nomor 57 dulu berapa? Yang mana? 57 saya udah nyoba tapi nggak nemu jawabannya. Nggak nemu, oke. Cari dulu. Yang nomor 58. 58 belum. Belum. 59. Malah belum ya, karena itu geometri ya. Terus 60. 60 juga. Oke, oke, oke. Berarti kita bahas yuk dari awal. Di antara operasi-operasi di bawah ini, mana saja yang dapat dilakukan? Nah, berarti kita membicarakan ordo. Ordo itu apa sih? Ordo itu biasa kita temukan dalam matriks, yaitu baris kali Belum. kolom. Nah, berarti kita bisa identifikasi yang P. P itu ordonya berapa, Dek? P itu ordernya 3 kali 2. Betul. Barisnya ada tiga, kolomnya ada dua. Berarti tiga kali dua. Yang Ki? 2 kali 2. Betul. Dua kali dua. Nah, untuk operasi ini mana saja yang dapat dilakukan? Ki kurangi P. Bisa nggak menurut? Nggak bisa ya. Jadi pengurangan pertambahan nggak bisa karena ordonya saja sudah beda. Gimana? Kan ini kalau pertambahan itu kan kiri, pojok-pojok, pojok kanan, kan gitu. Nah, terus yang ini buat apa? Gitu. Nggak bisa istilahnya. Nah, nggak bisa ya. Berarti yang A nggak bisa, B nggak bisa. Terus K, Ki kali Pi atau P kali Ki. Nah, kenapa kamu bisa P kali Ki? Soalnya P duluan. P-nya di soal lebih dulu. Nah, kalau Ki kali P nggak bisa toh. Misal ini 2, 1, 1, 2 dikalikan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bisa nggak kalau kayak gini? Bisa? Berarti kan ini kan kalau mengalihkan itu artinya juga baris kali kolom tuh, Dek. Nah, ini nanti jadinya ordo berapa kali berapa? Kayak ini seret, seret, ya. Ordonya jadi berapa? Dua kali satu, satu kali dua. Nah, tiganya nggak bisa. Yang ini. Kan cuma dua ya yang kanan, yang kiri. Otomatis yang Q kali P itu nggak bisa. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari ordo, ini kan tengah ya. Tengahnya kalau sama itu bisa dikalikan. Nah, kalau tengahnya sama itu bisa dikalikan. Tapi kalau ordonya saja dibalik alias ordonya 2 kali 2 sama 3 kali 2, tengahnya saja sudah beda, tidak sama, itu artinya
Nggak bisa. Jadi gitu alasannya ya. Jadi kalau ordonya yang tengahnya itu sama, itu bisa dikalikan. Tapi kalau ordonya beda, nggak bisa. Nah, jadi jawaban benar yang D. Itu ya. Alasannya itu tadi. Terus yang ke 57, nomor 57. Inverse dari matriks. Nah, berarti kita membahas materi matriks sebenarnya. Reviewnya materi matriks. Nah, inverse dari matriks. Nah, jadi sebenarnya dalam matriks yang penting itu inverse, bisa menginverskan. Karena kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian itu mudah. Ya, yo, inverse. Inverse itu ada rumusnya sendiri, yaitu rumus inverse ya. Rumus inverse matriks adalah satu per determinan, ya, determinan dari matriks tersebut dikalikan. Nah, misal aku ada matriks A, B, C, D, yang mana yang ditukar? Yang ditukar adalah D sama A ditukar, yang B sama C dikasih minus. Ini ya. Jadi itu rumusnya itu ya. Berarti berapa dek inverse-nya? Berarti satu per determinan. Determinan itu apa? Udah tahu nggak? Determinan. Determinan tuh AD, Iya, betul. A dikali D dikurangi sama B kali C. Betul. Determinan adalah AD min BC. Berarti kalau untuk inverse matrix ini, determinannya apa? Satu kali 3 min 2 kali Hmm, nol. Berarti satu kali 3 dikurangi 2 kali nol. Ya. Terus, D sama A dibalik. Berarti apa yang dibalik? 3 sama 1. Betul. 3 sama satu, B sama C-nya kasih minus. Berarti minusnya 2 di sini, nolnya tetap. Karena nol mau plus minus sama aja. Berarti kita hitung ininya berapa? Berarti satu per 3 kali satu 3. 3. 2 kali nol, Nah, nol. 3 min 2, nol, 1. Nah, berarti berapa ini? Satu per 3 dikali, iya bener ya. Satu per 3 dikali 3 min 2, nol, 1. Nah, setelah ini diapakan? Yang satu per 3 dimasukkan ke angka-angka dalam matriks. Nah, berarti masukkan, Dek. Berarti berapa ini? dikali. Dikalikan ke dalam. Jadi Berarti jadinya apa? 3/3. Benar. Sepertiga kali 3 adalah Satu. 1. Sepertiga kali min 2 adalah Min 2/3. oh, kok nggak ada. 1, 0, 2, 3. Dibalik sama kasih minus. 3 kurang 0, 3. 1 min 2/3. Terus harusnya berapa lagi? 0 sama 1/3. Yuk kita lihat materi matriks. Materi matriks. Nah, mana? Nih, mungkin ini first-nya. Bener ya? Bener ya? Satu per determinan dikali DA-nya ditukar, BC-nya kasih minus. Berarti benar udahan kita kan? Nah, berarti untuk ini optionnya yang salah ya. Optionnya yang salah. Berarti dia harusnya jawabannya itu yang D. Tapi D itu harusnya min 2/3 sama 1/3.
Karena kalau itu pasti itu gini. Pasti itu dia mengiranya determinannya adalah bukan tiga, tapi berapa menurut? Dua atau? Karena dia pasti pembahasan atau pembuat soalnya itu mikir kalau 0 kali 2 itu 2. Ya, coba aja. Coba aja, yuk. Berapa? Pensilnya mana? Nah, udah. Udah kan? Oke, udah, udah. Yuk, giliran ini pensilnya hilang. Komen, pensil, ini. Nah, loh, ini kok hilang-hilang kenapa ini? Pensil. Nah, itu dia ini sendiri, bilang sendiri. Oke, nah, wes, yuk. Oke. Nah, dia tadi ya, pembahasanku tadi, maksudnya, Dek, dia pasti ngiranya 2 kali 0 itu 2. Nah, jadi pembahasannya salah. Jadi 3 kurang 2 adalah Satu. 1. Nah, berarti tetap ya, harusnya 2 ya, harusnya 2 ya. Harusnya 2 biar, oh, oh, benar-benar salah. Benar-benar salah. Karena ini saja 3 sama 1 kok ya. 3 sama 1 berarti memang harus 3 ya. Ininya berarti yang D, ini kita ubah jadi 1, 0, min 2/3 dan 1/3. Ya. Mm-mm. Bahasanya salah. Lanjut, nomor 58. Matriks yang menyatakan pencerminan titik-titik pada bidang X, Y terhadap sumbu X. Nah, pencerminan titik-titik pada bidang X, Y terhadap sumbu X. Ini adalah materi transformasi geometri. Nah, pernah tak bukakan belum sih transformasi geometri? Nah, jadi ini. Jadi kamu ini pokoknya materi yang ini di sini itu yang tak share itu udah lengkap. Nah, jadi tinggal kamu catat ulang untuk kalau misal kita review-review seperti ini, kamu udah punya catatannya ya. Nah, berarti yang terhadap sumbu X yang mana, Dek? Yang Nomor dua. nomor 2. Berarti nomor 2 itu apa bedanya? Bedanya kalau kita misalkan punya titik X, Y, berarti bayangan itu P aksen tuh. P aksennya adalah Y-nya negatif, yaitu X, min Y. Atau dalam matriks itu adalah 1, 0, 0 min 1. Jadi, dari mana sih sebenarnya 1, 0, 0 min 1 itu? Nah, 1, 0, 0 min 1 itu jadi misal kita kalikan kali X, Y, dia tetap jawabannya X, min Y. Kan perkalian itu baris kali kolom. Jadi 1 kali X, X. 0 kali Y kan 0 ya. Terus yang ini 0 kali X, 0 min 1 kali Y, min Y. Jadi tetap kan? Nah, maka dari itu matriksnya adalah 1, 0, 0 min 1. Jadi yang mana? Yang D. Ya, D, betul. Nah, jadi tinggal pahami konsep itu saja ya, yang transformasi geometri. Lanjut nomor 59. Untuk theta suatu konstanta, tentukanlah nilai X dan Y sehingga itu. Nah, berarti kita harus cari tahu tetanya. Tetanya suatu konstanta ya, entah berapa. Terus kita cari X sama Y-nya. X sama Y-nya. Nah, berarti kalau kita pengen X sama Y-nya, berarti yang ini harus kita pindah ruas. Ya, harus kita pindah ruas ke ruas kanan. Artinya,
Kalau kita pindah ruas berarti kita inverse ya. Sesuai dengan materi matriks ini. Nah, jadi sifat inverse matriks itu kalau misal kamu pengen ini ya, pengen A-nya aja ya misal, A-nya aja, B-nya yang posisinya di belakang, perkaliannya juga harus di belakang. Kalau yang dipindah A-nya, berarti kan A-nya di depan nih, posisinya depan B. Berarti dia harus juga di depan C-nya. Jadi kalau dia depan, belakang, posisinya belakang. Berarti untuk ini, berarti posisinya di mana? Untuk nomor 59 ini. Posisinya di mana? Kan ini kita mau pindahkan ini. Yang matriks ini dipindahkan. Berarti posisinya di mana? Di depan. Betul. Dipindah ruas posisinya di depan. Kan dia juga di depan. Berarti inverse-nya itu posisinya harus depan. Berarti kita cari dulu inverse-nya. Yuk, inverse-nya tadi gimana caranya? Satu per determinan. Determinan. Satu per determinan. Berarti kanan kurang kiri. Berapa itu? Sin kali sin. Sin kali sin. Sin. Sin kali sin berarti sin theta kali sin theta adalah sin berapa? Sinnya ada berapa? Dua. Berarti sin kuadrat. Ya, sin. Nah, sin kuadrat theta. Terus dikurangi toh, dikurangi min cos theta kali cos theta. Berarti berapa? Min cos theta kuadrat. Betul. Berarti ini ada minusnya ya. Cos kuadrat theta. Barulah kita tukar kayak tadi. Sinnya ditukar kan sama aja toh. Sinnya ditukar. Nah, terus kalau cosnya dikasih minus, berarti yang sini jadi minus, yang atas jadi plus karena dikalikan minus. Nah, terus dimasukin yang ini. Nah, masukin ke sini. Berarti X kali Y. Yuk, kita kerjakan yang bawah dulu. Minus kali minus adalah, Plus. nah, berarti sin theta plus cos kuadrat theta dikali. Nah, kita kali sekalian yuk. Bisa nggak nih? Bisa ya, karena ini ordernya adalah 2 kali 2, sedangkan ini 2 kali 1. Jadi bisa dikalikan. Yo, berarti kalau dikalikan berapa, Dek? Cara mengalikan gimana? Sin kali X. Oh, ditambah. Tambah. Jadi perkalian kan baris kali kolom. Jadi baris satu kali kolom satu. Berarti sin theta kali X ditambah cos theta kali Y. Gitu ya. Nah, berarti sin theta kali X berapa? Sin theta. Sin X. X sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Jadi variabelnya tulis dulu. Terus yang bawah perkaliannya apa coba? Sama cos. Min cos X. X min cos theta. Bentar, bentar, Dek. Ini dipindah loh, Dek. Yang dipindah kan ini tuh. Kok Y? Kok XY jadinya? Harusnya berapa? Sin theta. Sama Nah, cos. kok kamu ya diem aja, Dek. Yuk, kita ubah ya. Berarti berarti sin sama cos. Nah, berarti sini sin sama cos. Kesalahan tadi. Malah sing beda X ini. Padahal yang dicari itu. Yo, berarti berapa deh kaliannya? Sin theta kuadrat. Sin kuadrat Plus theta. sin kuadrat theta plus Oh, terus cos kuadrat.
plus Peta. cos kuadrat theta. Betul. Terus bawahnya, Sin cos kali sin ya, peta. berarti minus sin theta cos theta ditambah ini Sin kali ini. theta kali cos theta. Betul. Nah, berarti ini hasilnya berapa? Kemarin udah tak pernah tak bahas identitas trigonometri. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan lupa. Ayo, ayo, ayo. Udah pernah loh. Kemarin kayaknya pernah nggak sih? Kemarin kan ada kuadrat-kuadrat toh. Nah, nih. Jangan lupa. Berapa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta? Hmm, Berapa itu? Nih. Jangan lupa itu. Berapa? sin kuadrat X plus cos kuadrat X Iya, berapa itu? kuadrat. Kemudian satu kuadrat. Satu ya, satu. Itu kuadratnya hilangin. Aslinya kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan satu. Itu wajib hafal itu. Nah, gampang banget kan dengan satu. Jadi, sifat dalam identitas trigonometri kalau ada sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Nah, harus paham ini. Berarti ini jawabannya yang penyebutnya satu. Satu. Yang itu, yang atas ini berapa? Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Satu. Satu juga, benar. Yang bawah, minus sin theta cos theta ditambah sin theta cos theta. Berapa? Men sin cos plus sin cos. Berarti Sama berapa? satu gitu. Berapa? Sama satu gitu. Enggak satu, no. Nah, kan ini bukan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Ini men sin theta kali cos theta ditambah sin theta kali cos theta. Sin cosnya sama loh ini. Nah, anggap saja men X plus X atau min jeruk ditambah jeruk. Berarti berapa? Berarti men Min sin X ditambah X. theta Berarti cos berapa? theta. Enggak dong. Orang itu minus kok. Minus ditambah X kok. Alias, misal minus satu ditambah satu. Berapa? Nol. Nol. Ya kan? Artinya, itu kan minus sin theta cos theta ditambah sin theta cos theta. Ya, habis tuh jadinya. Berarti nol. Ya. Berarti tinggal dikalikan dengan satu per satu. Ya tetap. Jawabannya tetap satu sama nol. Berarti X-nya berapa? X-nya satu. Satu, Y-nya Nol. nol. Ya, jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, oke. Lanjut, nomor 60. Nomor akhir di paket soal ini. Berapa deh itu? Berarti ada 1, 2, 3, 4 sama dengan 4, 3, 2, 1. Berarti kan kamu udah tahu cara menginverskan toh? Berarti yang dipindah yang mana? Yang Yang satu empat. 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti kita butuh apa? X sama dengan inverse-nya itu, inverse-nya matriks ini harus di-inverse dulu, baru dikalikan dengan 4, 3, 2, 1. Kan posisinya di depan. Yuk kita inverse-kan dulu, hasilnya berapa, Dek? Coba kamu yuk. Satu per Hah? Satu per? satu kali empat. Ya, Min dua kali tiga. betul. Terus, Empat sama satu.
Terus min 2 sama min 3. Sip. Oke, bisa lanjut. Dikalikan. Ini terus dulu. 2, 4, 3, 2, 1. Nah, yuk dikurangkan deh. 1 kali 4 4, dikurangi. min 2. Ya, 4 kurangi 6. Min 2 ya. Langsung. Terus dikalikan. Berapa kalau dikalikan? Dikalikan sama matriksnya itu. Iya, betul. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama-sama. Baris kali kolom. Berapa? Baris, 4 kali baris 2. pertama kali kolom pertama. Yuk, baris pertama kali kolom pertama. 4 kali 4 ditambah min 2 kali 2. Nah, jadi sekalian biar paham tak tulis wae nek nu. 4 kali 4 ditambah min 2 kali 2. Nah, hasilnya berapa? 16 plus 0. 2 kali 2 loh, Dek, itu. Bukan min 2 tambah 2 loh. Min 4. Nah, min 4. Nah, terus yang baris. Oh, ini kita sekalian aja deh. Berarti nambah 9 kali 4 berapa? 9 kali 4. 12. 12. Terus yang ini baris kolom-kolom lagi. Yo, baris 1 kali kolom 2. Jadi tempatnya di sini nanti. Tempatnya di sini. Yo, gimana? 4 kali 3. Heeh. 12. Terus, Min 2 kali 1. Min 2. betul. Ya, gitu ya cara. Berarti jawabannya berapa? 10. Nah, lanjut. Sekarang baris 2 kali kolom 1. Min 3 dikali 4. Min Heeh. 12. Hmm. Ditambah 1. Tambah. 1 tambah 2. 1 kali 1 2. kali 2. 2. Tambah 2 gitu ya. Terus terakhir Min 3 kali 3. Min 9. min 3 kali 3 min 9. Terus Ditambah 1 kali 1. 1. ya betul. Oke. Kurangkan min 12 tambah 2 Min 2 tambah 2. 10. min 9 tambah 1 8. minus 8 ya. Nah, kalikan. Kalikan setengah min setengah ke angka-angka dalam matriks itu. Berarti berapa? Di dua min 6 belas bagi min 2 min 6 betul. sama min 5. Heeh, Min 5. min 5 Min, enggak. 4. 4 sip. Berarti yang mana siapa nih? Minus Min 6 minus 5 minus 5 4. Harusnya itu jawabannya yang A, tapi coba yang 10 bagi min 2 itu. Oh, ini harusnya minus ya, Dek. Minus 12 tambah 2 kan minus, toh. Mhm. Iya, toh? Hutangnya lebih Iya. banyak, berarti minus. Berarti harusnya di sini plus. Berarti benar ya, berarti jawabannya yang A. Oke, ya. Berarti seperti ini. Yuk. Berarti di sini, kalau di paket ini, itu yang paling banyak adalah memang trigonometrinya, yaitu kesebangunannya ini tadi ya. Kalau kita review dari nomor 1 ini, ya paling banyak trigonometrinya. Nah, terus aturan-aturan sinus kosinus, bangun datar atau segitiga, lingkaran,
persamaan kuadrat. Nah, ini udah banyak loh yang kita pelajari sebenarnya. Terus arah mata angin seperti ini ya untuk menentukan tan kemarin. Terus kayak panjang sungai, lebar sungai, aturan sinus kosinus lagi. Terus ini luas segitiga trigonometri, kesebangunan lagi, peta-peta, lalu persamaan kuadrat lagi, cara mencari grafik dari titik-titik, ada titik puncak kemarin sama titik lain. Nah, ini dicatat rumus-rumusnya yang penting, apalagi identitas trigonometri seperti ini. Ya, terus ada fungsi komposisi dan fungsi inverse, fungsi F bundaran G kemarin. Nah, yang nomor 44 itu. Nah, terus turunan ya, jangan lupa turunan kemarin kita belajar kemarin. Habis itu inverse matrix trigonometri. Nah, kita save dulu, coba kita beranjak ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya nah, itu dari paket satu. Nah, ini soal dari buku-buku STPN yang dibuat BST kemarin itu, ya, semuanya pada ini berlatihan soal pada soal-soal di buku-buku ini. Buku keren kalau kamu punya ya. Nah, jadi tapi ada yang banyak yang miss ya. Ada banyak yang miss kayak misal nah kayak nomor 12. Karena ini scan-scanan ya, scan-scanan terus diedit di dokumen. Jadilah seperti ini. Nah, tapi sebenarnya, nah ini kan kayak lu, nomor 40, ABCD-nya yang mana itu? Ya, nomor 39. Hmm. Nggak ada. Nah, sebenarnya ini aku punya bukunya. Jadi, kalau scan tidak secerah ini, tapi seperti ini tampilannya. Ini, aku udah pernah bahas juga di kemarin itu, kok beneran bukan Februari. Bukan. Jadi di sini, di soal soal matematika. Nah, ini bahas paket, misal, bahas paket 5 full. Nah, ini kan ada 5 paket di total ya. Jadi kita nanti belajarnya semoga bisa semuanya dibahas. Nah, ini aku kalau scanan biasa, itu seperti ini tampilannya, buku asli. Dan soal-soal yang miss, ya soal-soal yang hilang, itu bisa tak benerin di sini, bisa tak buatin soal langsung di sini. Nah, jadi semuanya ada jawabannya. Ya, semua ada jawabannya. Nah, ini itu udah kita bahas yang tadi kita bahas ini. Nah, kita kan mau dimulai dari paket satu, ya kan? Ya paket satu ini tadi. Kita kerjakan yang ada soalnya dulu aja. Nanti yang nggak ada ini tak isi. Karena aku punya buku aslinya ya. Nah, terus ada TPA-nya juga. Nah, TPA-nya, kamu punya nggak tuh deh bukunya ini? Nggak punya. Nah, ya udah berarti bahas ini. Isinya cuma ini toh. Jadi 5 paket ini sama TPA full udahan. Jadi TPA-nya seperti ini. Masih ada matematikanya ya, jangan lupa. Nah, masih ada matematikanya. Terus mencari seperti ini, literasi-literasi, siapa pemain-pemain kayak gitu, kursi-kursi, nah kayak gitu. Bahasa Inggrisnya juga ada. Jadi ini udah full stack lah istilahnya ya. Oke, coba kita bahas dulu. Yuk, dari latihan soal matematika satu. Tapi kamu pengen nggak mulainya dari apa gitu, paket berapa gitu? Atau mau urut aja? Hmm, kalau urut, kalau urut gimana? Kalau urut ya dari paket soal matematika 1 sampai 5 lah. Tapi perkiraan tuh perkiraan itu tesnya tanggal berapa? Kamu tahu nggak? Belum tahu. Oh, Belum belum ada tahu info. ya. Belum ada info sama sekali karena ini persiapan full persiapan ya. Kalau secara waktu ini kan tanggal April lah, April.
Mei, Juni. Biasanya Juli, Juni itu udah tes tau biasanya. Ya kan? Nah, Iya. itu tuh nggak mungkin kalau kita dua pertemuan dalam seminggu menyelesaikan 5 paket. Itu nggak mungkin sama sekali. Ya, karena soalnya banyak, TPA-nya pun banyak. Ya, jadi kamu pengennya kalau paling mirip itu tuh 45 sih menurutku. 45. Tapi ya tidak menutup kemungkinan di soal-soal ini juga ada yang bisa kita kerjakan, ada yang bisa keluar kayak gitu. Nah, kamu pengennya dari paket mana ini? Enaknya. Karena waktu kita paling tinggal 2 bulan. Ya, April, Mei. Ya. Ini April udah akhir sih, Mei, Juni. Ya, paling sebulanan lah, Dek. Ya, sebulannya lebih. Nah, paling sebulan lebih kan 8 pertemuan aja kan? Nah, berarti yang mana ini? Jadi aku pasrahkan ke kamu, karena paket soalnya banyak. Ya, waktu kita mepet. Nah, jadi kamu pengen latihan soal dari paket berapa? Apa ya bingung. Bingung deh. Bingung ya, Dek? Hmm. Oke, paketnya kita balik aja. Ya, kita balik dari paket 5. Karena yang paling worth it itu paket 5, Dek. Paket 45 itu yang paling mirip. Kalau paket 1, 2, 3 itu kebanyakan kayak peta-peta itu yang gampang-gampang gitu loh. Tapi yo karena kamu belajar juga dari awal, jadi yang gampang-gampang juga harusnya ini ya dikerjakan semua ya. Ini juga ada yang mesti nomor paket 5. Nah, kayak kayak gini. Nah, ini lebih mirip karena apa? Karena lingkaran pun banyak, lingkaran pun banyak nih. Kalau di paket-paket sebenarnya itu dikit, 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 dikit. Lingkaran banyak, terus persamaan transformasi geometri kayak gini. Ya, oke. Mau yang paket 5 dulu, apa satu dulu deh? Paket 5. 5, oke. Nah, nanti yang kayak nomor 1 ini kan hasil dari bla bla bla. Padahal aslinya soalnya hasil dari 100. Nah, kayak gini nanti kita kerjakan. Nanti soal ini tak debelkan dulu ya. Tapi karena ini tampilannya lebih oke, tampilannya ya secara visual lebih oke daripada yang scanan gua asli itu. Kita kerjakan yang muncul-muncul dulu di soal. Yuk, langsung saja nomor 2. Yuk. Tunjukkan panjang PT. Nah, jadi gimana itu? Coba kamu sambil memecahkan masalah. Coba gimana menurutmu deh? Berarti pakai apa? Cara mencari DB. DB itu yang mana? Ini. Berarti cara mencarinya ini. Hmm, hmm. Buka Mana? catatan boleh kan? Pakai apa? Buka catatan. Boleh banget tuh. Ini kayak kemarin deh konsep kesebangunan. Iya. Ya, nah kita misalkan DB-nya. Coba cara nyari X. Nyari panjang AB-nya dulu. Betul. Berarti langsung perbandingan aja. Yaitu perbandingan segitiga apa? Tiga siku-siku. Iya, segitiga ini ya. Yaitu ABC dan perbandingan segitiga yang kecil. Nah, ini udah pernah ya di soal kemarin. Nah, berarti gimana perbandingannya, Dek? ABC itu kan berarti ya Yang intinya, besar. oh, yang besar. Yang datar sama datar, yang tegak sama tegak. Nah, kalau segitiga yang besar itu yang datar kan A sampai B loh. Nah, A sampai B itu adalah 10 tambah X, ya kan? Nah, berarti besar banding besar banding kecil. Yuk, berarti 10 tambah X per apa? 12 banding X. 8. Ini dulu, yang datar dulu.
Jadi yang datar ini dengan yang datar ini. Jadi yang datar besar dengan datar kecil. Jadi 10 sama Nah, sama dengan terus yang tegak besar dengan tegak kecil. Berapa? 12 tambah 8. Kok tambah? Per, Dek. Kan Apa? perbandingan. Jadi perbandingan segitiga besar dan segitiga kecil. Ya. Oh, jadi berapa? Istilahnya yang ini yang besar. Yang kecil. Coret-coret dulu deh untuk mempermudah hitungan. Yang mana yang 10, dicoret? Mana yang bisa dicoret? Mana aja boleh. 10 sama 10. Berapa? 10 sama 10. Iya nggak boleh nah itu. Lah 10 tambah X loh, Dek. Kalau penjumlahan itu nggak boleh dicoret. Ya, bolehnya itu perkalian. Nah, istilahnya kalau 5, iya tak kasih contoh. 5 tambah 2 dibagi 5. Kalau kamu coret 5 sama 5, apakah hasilnya 2? 5 tambah 2 berapa? Tambah 2, 7. 7. 7 bagi 5 apakah 2? Bukan. Jadi nggak boleh ya. Istilahnya kalau bukan perkalian, bentuknya bukan perkalian, kita tidak boleh mencoret dia. Ya, jadi nggak boleh coret. Jadi yang boleh coret itu yang 12 sama 8 atau 8 sama 10. Nah, berarti kan ini kita bisa coret 12 sama 8 sama-sama dibagi berapa? 4. Betul. 12 bagi 4 berapa? 3. Terus 8 bagi 2. 4 2. Nah, terus kanan kiri kayak gini, kalau pemisahnya sama dengan, boleh dicoret juga, Dek. Yo, 10 sama 2. 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2. 1. Nah, tinggal kali silang. Nah, ini wis penak. Ya, tinggal kali silang, yo. 10 ditambah X dikali 1 berarti 10 plus X. sama Oh, dengan, sama dengan 15. betul, 5 kali 3, 15. Berarti X sama dengan 15. Ya, apa kan? Dikurang Betul. Berarti X-nya berapa? 5. Nah, gitu ya. Temulah. Ya, perbandingan kayak kemarin persis. Coba, kayak kemarin tuh ada nggak? Apakah itu soalnya diambil dari itu? Nomor 28. 28 ya? Persis, Dek. Oh, enggak. Enggak persis. Ya, berarti udah diperbarui. Oke, lanjut nomor 4. Karena nomor 3 itu nggak ada soalnya ya. Sebenarnya nomor 3 soalnya ini nih. Nomor 3 ya. Soalnya ini. Nah, tapi nanti tak isilah ya. Kita fokus dulu yang ada. Nomor 4, yuk. Panjang sisi A dan B dari segitiga di bawah ini masing-masing adalah 3 dan 4. Luas segitiganya 6 meter kuadrat. Nah, berarti besarnya sisi C dan sudut A masing-masing adalah, kita isi dulu deh yang diketahui apa? A-nya adalah 3 cm. terus B-nya 4 cm. terus apa lagi? Luasnya 6 Luasnya 6 meter persegi. Nah, berarti kan kita tahu luasnya ya. Nah, berarti kita menggunakan apa ini? Cara mencari sudutnya. Berarti kita tahu sudut dari pakai mana? Pakai kemarin apa? aturan cos. Luas segitiga dulu. Kan ini yang diketahui luas segitiga. Berarti pakai luas segitiga trigonometri. Apa rumusnya kemarin? Mirip luas segitiga biasa. Mirip tapi ada sin cosnya. Oh, 1 per itu per sin alpha. E. Luas segitiga biasa setengah kali alas kali tinggi ya toh. Tapi Iya. kalau ini setengah kali AB yaitu sisi yang mengapit. Yaitu
Luas rumusnya ini setengah AB sin. Nah, kalau luas segitiga trigonometri memakai sin ya. Sin apa? Sin alfa alias sin A itu. Ya, sama dengan 6. Yo, diisi. Berarti berapa itu? Setengah kali kali tiga kali 4 kali sin. sin A Nah, sama dengan 6. Yo, coret-coret. 2 sama 4. 2 Nah, berarti 3 kali 2 berapa? 6 6 sin A sama dengan 6. Berarti sin A-nya berapa? 1 Betul. 6 bagi 6 alias 1. Nah, berarti A-nya berapa? Sin berapa yang nilainya 1? sin 90 Betul. Berarti A sama dengan 90 derajat. Berarti kita bisa eliminasi yang mana? A, B, C, seret KB. Nah, berarti kalau enggak D sama E, sahabat. Sekarang kita cari C-nya itu berapa? Ya. Berarti kalau kita udah tahu ini tadi 90 derajat, berarti dia segitiga apa? 3 siku-siku Iya. Nah, berarti kan sini 90, sini 3, sini 4. Ya. Jadi di samping-samping 90 ada 3 sama 4. Nah, kita tinggal cari tahu C. C itu apa? Sisi apa? sisi miring Betul. Berarti cara nyari sisi miring gimana? Atau kamu udah hafal triple Pitagorasnya? Triple Pitagorasnya kalau ada 3, 4, satunya 7 eh 3, 4, satunya. Masa udah lupa deh? Kemarin udah loh. 3. 45 Nah, atau kalau kamu bener-bener misal ngeblank ini di tes besok ya, juga enggak. Misal ngeblank 3, 4 belalah kali 5 nih. Ya udah pakai cara asli aja. Berarti C sama dengan akar sisi-sisinya ditambahkan, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kayak teorem Pythagoras biasa. Berarti akar berapa? 9 tambah Tambah. 16 Nah, berarti berapa? 9 tambah 16. 25 Berarti akar 25 berapa? 5 Nah, gitu ya. Tapi kalau lebih baik, kalau hafal lebih cepat, lebih baik ya. Jadi kemarin yang pernah tak tulisin itu kan 3, 4, 5, terus berapa lagi? 6 8 10 Ya, terus 5 12 13 heeh, 7 2 4 25 terus 10 24 26 nah itu cukup kamu hafal itu paling yang keluar cuma itu aja. Karena yang kecil-kecil nggak mungkin besar-besar ya. Kecuali kalau dia ada akarnya. Nah, itu berarti kamu cari pakai rumus triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang kayak cari sisi miring, berarti dikuadratkan semua ditambah. Kalau cari sisi tegak, berarti miring dikurangi yang datar. Nah, kayak gitu. Istilahnya ya. Lanjut yuk, nomor 5. Diketahui A adalah 3/8 dari 64. Berarti kita bisa tuliskan kalau A itu adalah 3/8 dikali 64. Berarti berapa? Yang B adalah 3/5 dari itu kali ya, kali 40. Yang C 5/8 dikali 100. Yo, Dek, kerjakan. Berapa ini? Coret-coret. 8 kali 6 4 8 64 bagi 8 8 Nah, kali 3 24 betul. Lanjut. 5 40 bagi 5 8 3 kali 8 24 Betul. bagi 100 Bagi berapa dulu yang kamu bisa aja, dikit-dikit aja.
8 bagi 4 kan bisa loh. Sama-sama bagi 4 juga bisa kan. 8 bagi 4 adalah Bagi 4, 2. 100 bagi 4. 1 bagi 4, 25. Nah, berarti kalikan dulu aja. 5 bagi 2 kan kecil tadi. Gampang tau. 5 bagi 2 berapa? 5 bagi 2. 5 bagi 2. Iya, 5 bagi 2. 2. 2, koma. Setengah. Nah, 2,5 atau 2,5 atau? Nah, 2,5 kali 25 berapa? 25 salah 25 ini harus hafal ya, Dek. Karena ini sering keluar ini. Berapa? 25 kali 25. 25 kali 25 dikali. Berapa? 525. Eh, 625. 6. Nah, 6,25 ya. 6,2 karena ada koma di belakangnya satu. Berarti mundur satu. Koma berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A itu sama dengan B sama A dan B lebih kecil dari C. ya lebih kecil ya bukan lebih besar. Lebih kecil. Nah, berarti yang mana jawabannya, Dek? B. Yang salah ya, yang salah. Yang A benar nggak? C lebih besar dari A. Benar. Benar. Yang B, A dikurangi B. Berarti 24 kurangi 24. 0. C sama dengan C. Benar? Iya. Iya, benar. Yang C, A ditambah B. Berapa kalau ditambah? 48. Iya. Berarti apakah 48 itu lebih besar dari 62,5? Enggak. Berarti salah. Berarti yang C ya yang salah. Kalau ini kan benar. Kalau ini kan juga A sama B kan sama. Berarti tinggal coret-coret C sama dengan C. Berarti yang salah adalah yang C. Lanjut. 6 yuk. Diketahui 3x min 9 sama dengan 54. 2x plus y sama dengan 9. Sama dengan 12. Hubungan x dan y dari persamaan di atas adalah. Berarti pakai apa, Dek? Ini kan cuma satu variabel, toh. Berarti bisa dicari x-nya. Caranya gimana? Di 3x min 9 sama dengan 54. Berarti X 3x sama dengan 54. 9 plus dipindah jadi plus berarti 3x sama dengan berapa? 4 tambah 9. 6, 6, 4. Eh, Bukan. Kelebihan. 6. Berapa? Berapa kok? 64 tambah 54 tambah 9. Disusun. 63. Nah, 63. Berarti X berapa? 63 dibagi Oke. berapa? 63 bagi 3, Dek. 21. Betul. Berarti X-nya 21. Nah, terus.
Kalau kita udah tahu X-nya, berarti kita bisa substitusi ke persamaan selanjutnya. Berarti ini kita ubah X-nya jadi 21. Yuk, di sini. Berarti 21, eh, 2 dulu ya. 2 dikali 21 ditambah Y dikurangi 9 sama dengan 12. 2 kali 21 berapa? 42. 42 ditambah Y, terus dikurangi 9 sama dengan 12. Kurangi dulu, 42 kurangi 9 berapa? 2 dikurangi 9. 42 dikurangi 9. Oh, pinjam jadi 12. 33. Nah, 33. Berarti 33 ditambah Y sama dengan 12. Berarti Y berapa? 12 dikurangi 33. Berapa? Kurangi 12. Ini jawabannya minus 21. 21. Berarti minus 21. Berarti kesimpulannya apa? Dia lebih kecil daripada X. Betul, dia lebih kecil daripada X karena Y-nya min 21, ini 21. Terus apa lagi selain itu? Kan di sini nggak ada ya, di sini adanya X lebih kecil, berarti A salah. B benar nggak? Salah. X sama dengan min Y. X sama dengan min Y. Y-nya berapa? Y-nya min 21. Min 21. X-nya berapa? Minus kali minus? Minus kali minus plus. Nah, berarti benar nggak X-nya 21? Benar. Benar, jadi B-nya benar. Jadi jangan terkecoh hanya dengan X itu min Y. Padahal min kali min kan plus. Berarti sama-sama 21 toh. Nah, berarti B itu benar. Kalau C salah, kenapa? Karena X-nya saja 21 tambah 21, Y-nya bukan 22. Nah, yang D 21 dikurang 21, harusnya 0. Nah, itu salah juga. Yang E salah, karena X harusnya min Y. Jadi jawabannya yang B. Ya. Jadi hati-hati kalau mau menentukan option yang benar. Yuk, terakhir 7 lah. Yuk, untuk di lembaran ini. Jumlah sudut pada titik S berapa, Dek? Nah, berarti kamu udah ada pedoman kemarin. Satu segitiga berapa? Terus 80. Nah, betul. Satu segitiga adalah 180 derajat. Nah, di sini P-nya udah diketahui, Q-nya udah diketahui. Yang ditanya adalah jumlah sudut pada titik S. Nah, berarti nyari S gimana? Hmm, 180 Ya, dikurangi 95 dikurangi 27. ini ya, ini ada menit detiknya loh ya, hati-hati. Nah, berarti dikurangi P ditambah Q, ya kan? Berarti kita harus tahu P tambah Q berapa. Nah, coba kita tambahkan langsung yuk. Seret, ditambah. Nah, yuk ditambah deh dari detiknya dulu yuk. 1 tambah 5, 6, 3 tambah 4. 7. Nah, ada nggak detik ke 76? Gak ada. Jadi kan kita lemparkan ke menit toh. 1 menit adalah berapa 60. detik? 60 detik. Berarti 76 kurangi 60 berapa? 16. Nah, jadi ini jadi 16. Di sini nyimpen 1 menit ya. Terus tambah yuk. 1 tambah 2 tambah 7. 3, 10. 10 berarti 0. Dan 1. 1 tambah 1 tambah 3. 5. Hmm. Nah, ada ya. Menit ke 50 kan ada ya. Nah, terus derajatnya berapa? 12, 2. 5 tambah 7.
dua dua belas belas simpen satu, satu tambah Ya, 9 tambah 2, 12. 12. Nah, berarti 180 dikurangi dengan Seratus satu dua 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 derajat 50 menit 16 detik. Nah, berarti 180 kan ini derajat. Kalau nggak ada menit detiknya, anggap saja 00. Yo, berarti berapa deh ini? Dikurang ya. Yo, dikurang berapa jadinya? Berapa proporsi ini? tiga. Apa ya yang tiga? Ya kan? Yang ini, yang bawahnya 6. Oh, kamu dapat tiga dari mana? Pinjam satu. 61. Pinjam satu. Oh, pinjam satu. Pinjam satu, yo. Kok tiga? Kan dikurang. Berapa? 10 kurangi 6 loh. Kurangi 6. 4. Makanya orang tiga. Jadi ini tuh minjemnya nggak satu loh ya, Dek ya. Itu ini tuh yang derajat kita anggap jam. Ya, jadi 180 dipinjam ke sini jadi 1 jam kan 60 menit, jadi 60. Nah, terus ke detik. Berarti di sini minjem satu jadi 60 detik. Di sini jadi 59 yang atas ya. Ya, berarti 60 kurangi 16 berapa? 60 kurangi 6. 54. Betul. 54. Banyak kan? 44. Nah, terus 59 kurangi 50, 9. 9. Dan ini 180 kurangi 122, 58. 58. Oke. Berarti mana yang cocok? Yang A. Yang A ya. 58, 9, 44. Oke, sip. Nah, 54 ini tuh miliknya sih. Oke. Sip, sip, sip. Oke, berarti di sini kita dapat ya 7 tambah 5 lah ya 12 soal. 12 soal ini pun tadi nomor satu, satu sama tiga enggak. Ya. Besok, besok tak ini revisi. Nomor satu harusnya tadi itu ini 100 pangkat setengah kali 81 pangkat 3/4 kali 36 pangkat setengah. Itu eksponen ya besok. Terus yang nggak ada isinya lagi tadi nomor tiga harusnya ini. A pangkat 3/2 sama dengan B pangkat -3/2 kali C pangkat 3/4. Bisa kayak gitu soalnya. Jadi berbalik lagi. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Enggak ada. Beneran loh, Dek? Iya. Iya, ya. Oke. Berarti ini nanti tak kasih langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan yang belum. Pas longgar, ya kan? Kan udah nggak, anu tau nggak masuk SMA lagi toh? Enggak. Udah nggak ada libur ya paling. Udah semuanya udah mempersiapkan masuk kuliah masing-masing. Ya. Oke. Berarti tidak ada yang tanyakan. Oke. Mari kita tutup. Oke. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pertemuan hari dengan lancar. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya dan dipermudah dalam tes CBT STPN tahun 2025 ini. Berdoa mulai. Telah selesai. Oke, kita documentation bentar deh. Satu, dua,
tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Adia Hamra atas penanda ini. Jangan lupa selalu belajar untuk eh, terlatih ya, agar terlatih dalam menghitung, agar cepat, meminimalisir waktu. Karena sudah ditanyakan, maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat. Boleh keluar. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat konten terbaru. Terima kasih buat saya. Bye. See you in the next video. Peace.